wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak. Saya dari Prodi BWKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor NIM 20187205020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat dan pengertian filsafat hukum. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia atau philo atau philion, berarti cinta. Sophia berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata bermakna cinta kebijaksanaan. Philosophos adalah pencipta kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai filosof atau kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia filosof atau filosof. Selain itu, dalam bahasa Arab dikenal kata hikmah yang hampir sama dengan kata kebijaksanaan. Kata hikmah dan hakim dalam bahasa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan falsafah. Tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata hikmah dan hakim itu digunakan, karena tidak semua kata hikmah atau hakim itu digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa kata hikmah atau hakim dapat diartikan falsafah atau filsuf. Kemudian berikutnya pengertian mengenai filsafat hukum. Filsafat ilmu hukum. Ada yang menyebutnya dengan istilah filsafat hukum. Sesungguhnya merupakan sub dan cabang filsafat manusia yang disebut etika atau filsafat manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, maka objeknya adalah hukum. Mengenai perbedaan ilmu hukum maupun hukum, Juzon menyebutnya bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang mencakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing perdebatan orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya itu tidak ditentukan atau bebas. Manfaat belajar filsafat hukum. Yang pertama, menjadikan seseorang memiliki wawasan yang luas dan terbuka. Filsafat bersifat menyeluruh atau holistik, sehingga menjadikan orang yang mempelajari dan memahami segala sesuatu secara menyeluruh hingga ke dasar-dasarnya. Orang yang mempelajari filsafat hukum akan memahami apa yang sebenarnya hukum itu, sehingga ia tidak akan memandang hukum sebagai kumpulan aturan dan norma semata. Ia akan melihat hukum sebagai sesuatu yang melebihi aturan dan norma saja, sehingga ia akan memiliki wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas ini ia akan mampu menghadapi berbagai masalah hukum dengan pikiran yang lebih terbuka, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan yang semestinya. Dan yang kedua, membentuk seseorang memiliki pola pikir yang kritis dan radikal. Dengan mempelajari filsafat hukum akan menjadikan seseorang berpikir lebih kritis. Ia tidak serta-merta menerima semua norma dan aturan hukum tanpa mempelajari makna dan mengapa suatu aturan hukum muncul atau dibuat, yang pada akhirnya menjadikannya memahami hukum dengan lebih baik, sehingga dapat menjadi praktisi hukum yang bijaksana dalam setiap perannya, baik ketika menjadi pengacara, jaksa, atau bahkan hakim. Selain itu, dengan memahami filsafat hukum akan menjadikan seseorang berpikir secara radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katruna Darani Hadat dengan NIM 20187205031, di mana saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan yaitu manfaat belajar filsafat hukum, di mana yang pertama itu ada menjadikan seseorang berpikir lebih inovatif. Salah satu karakteristik filsafat hukum adalah
spekulatif dalam artian positif, di mana selalu berupaya menduga-duga dan menemukan sesuatu yang baru, mencoba berpikir jika terjadi seperti ini bagaimana dan jika seperti itu bagaimana. Dan hal ini sangat diperlukan karena seperti yang kita ketahui, dan segala sesuatu perkembangan terus-menerus, termasuk di dalamnya masalah-masalah hukum. Untuk itu diperlukan pembelajaran mengenai filsafat hukum sehingga didapatkan pemahaman yang mendasar terkait mengenai hukum tersebut, dan ketika dihadapkan pada permasalahan baru yang belum pernah ditemui, kita dapat memberikan solusi yang tepat. Dengan mempelajari filsafat hukum membuat para praktisi hukum dapat mengembangkan hukum ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ada membimbing seseorang untuk berpikir secara rasional dan mengkritisnya terus-menerus, di mana filsafat hukum memiliki karakteristik reflektif, kritis yang menuntut setiap orang yang mempelajarinya untuk berpikir secara rasional hingga ke akar-akarnya terhadap setiap permasalahan dan kemudian mengkritisnya secara jujur. Karena setiap pemikiran kita tentu yang paling mengetahui esensi dan kelemahannya adalah kita sendiri. Kita diajak untuk mempertanyakan apakah solusi yang diambil sudah benar-benar rasional dan tepat secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya didapatkan solusi yang benar-benar tepat dan bijaksana, setidaknya mendekati bijaksana. Nah, untuk selanjutnya memasuki kesimpulan, di sini dari kelompok kami dapat menyimpulkan manfaat belajar filsafat hukum ialah filsafat hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dengan dalam hukum. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Tugas filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar-dasar hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku. Bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu pada suatu tempat. Rasa keadilan harus diberlakukan setiap kehidupan manusia yang terkait dengan masalah hukum. Sebab hukum, terutama filsafat hukum, menghendaki tujuan hukum tercapai, yaitu yang pertama itu ada pengatur pergaulan hidup secara damai, yang kedua mewujudkan suatu keadilan, yang ketiga menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, yang keempat aman dan damai hukum melindungi setiap kepentingan manusia dalam bermasyarakat, yang keempat meningkatkan kesejahteraan umum, yang selanjutnya itu ada rasa keadilan yang dirumuskan hakim mengacu pada pengertian-pengertian antara baku yang dapat dipahami masyarakat dan berpeluang untuk dapat dihayati. Karena rasa keadilan merupakan soko guru dari konsep-konsep the rule of law. Hakim merupakan lambang dan benteng dari hukum jika terjadi kesenjangan rasa keadilan. Jika rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat tidak terjadi, maka semakin besar ketidakkepeduliannya terhadap hukum. Karena pelaksanaan hukum menghindari anarki. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.